warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, apa kabar sahabatku sekalian? Semoga Allah melindungi kita dari hutang. Berikut ini akan bacakan beberapa hadis tentang repotnya kalau kita berhutang, ya. Ini sangat harus diperhatikan karena kita akan bermasalah dalam hidup kita kalau kita tidak serius tentang hutang ini. Bacakan beberapa hadis, ya. Siapa saja yang berhutang sedangkan dia tidak berniat melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Sariqan. Ini benar-benar orang yang berhutang dan dia tidak berniat untuk melunasi disebut pencuri. Jiwa seorang mukmin, ya, nafsul mukmin terkatung-katung disebabkan karena hutangnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya apabila seseorang terlilit hutang, maka ia bicara. Kalau dia bicara, cenderungnya akan dusta. Dan kalau berjanji, akan dipungkiri, akan tidak dipenuhi. Jadi kalau orang sudah dililit hutang, pastilah tidak mau hutang terus-terusan, tetapi kalau sudah hutang kemungkinan berbicara bohongnya itu menjadi besar. Ketika ditagih, dia menjanjikan sesuatu yang ternyata dia sendiri tidak memenuhinya. Pendek kata, kalau orang berhutang, peluang untuk berbohongnya lebih besar dan peluang untuk berjanji yang tidak ditepatinya lebih besar. Kemudian dalam hadis Muslim, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya illa daini, kecuali hutang. Jadi kalau orang mati syahid diampuni semua dosa kecuali hutang. Dan menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu adalah kezaliman. Tadi disebut pencuri, dalam hadis Bukhari Muslim disebut manusia zalim. Dan apabila man faraqa ruhul jasad, dan apabila telah berpisah ruh dari jasad atau meninggal, wa huwa bariun minas salasin, dan sedangkan dia terbebas dari tiga hal ini, al-kibr, yaitu sombong, wal ghulul, yaitu korupsi, ya seperti itulah diantaranya, wadain, dan hutang, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau seseorang meninggal dan dia terbebas dari kesombongan, dari yang ghulul, dari sejenis korupsi, mengambil yang bukan haknya dengan mengambil yang tidak halal lah, ya, dan dia bebas dari hutang. Nah, ini hutang itu mengganjal. Suatu saat Rasulullah SAW, ada sahabat yang meninggal. Lalu Rasulullah bukan bertanya dia sholat atau tidak, dia punya hutang atau tidak. Nah ternyata punya hutang. Lalu Rasulullah mempersilahkan yang lain untuk menyolatkan dan beliau tidak menyolatkan. Lalu para sahabat langsung bermusyawarah, ini hutangnya berapa, dan akhirnya para sahabat sepakat melunasi hutangnya dan Rasulullah menyolatkannya. Ini bukan berarti Rasulullah tidak mau menyolatkan, tetapi menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang berhutang itu wafatnya juga Rasul tidak mau menyolatkannya, tapi yang lain menyolatkan. Ya, hanya pada waktu itu sahabat-sahabat
membayarkan hutangnya sehingga lunas. Ini artinya jangan menggampangkan hutang, satu itu ya. Ada yang hutang kepepet, yang membuat kita tidak punya pilihan selain berhutang. Tapi ada juga yang hutangnya konsumtif. Yang sebetulnya tidak berhutang juga tidak ada masalah, tapi dia konsumtif. Ada yang hutangnya pinjam dengan cara yang hak, tapi ada yang berhutang tapi dia riba ya, kepada rentenir, kepada lembaga yang memang jelas-jelas riba. Ini berat nantinya ya, karena salah satu yang membuat seseorang menjadi tidak bahagia selain hutangnya juga ribanya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kalau toh takdirnya nauzubillah ya sangat kepepet dan kita harus berhutang, maka pastikanlah dari awal kita jangan sampai hutang yang semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu. Yang sebetulnya kalau tidak juga tidak apa-apa. Sebisa mungkin kita jangan punya hutang. Tapi kalau toh ini memang sangat diperlukan, usahakan berhutangnya hutang yang aman dari riba. Ya, minta ke Allah supaya tidak tidak sampai berhutang yang jadi riba. Dan yang selanjutnya harus ada niat kuat untuk membayarnya. Ya, kalau kita tidak berniat untuk membayar karena misalkan yang dihutangnya juga orang kaya banyak uang atau orang tua saya uangnya banyak, pokoknya nggak ada niat untuk membayar hutang, walaupun hutangnya kecil, tapi kalau tidak ada niat bisa dibuat tidak sanggup lunas oleh Allah nanti. Oleh Allah tidak dibuat lunas, walaupun hutangnya kecil, ngeganjel itu. Tapi walaupun hutangnya besar, kalau kita betul-betul berniat melunasi dan sangat meminta pertolongan Allah, maka mudah bagi Allah melunasi hutang sebanyak apapun, karena semua rezeki adalah milik Allah dalam genggaman Allah. Ini perkara penting hadirin sekalian. Suatu saat ada sahabat Nabi, ini doanya ya, dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Ternyata ada seorang laki-laki Ansor bernama Abu Umamah, beliau sahabat ya. Rasulullah menyapa, wahai Abu Umamah, ada apa? Aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat. Kemudian Abu Umamah menjawab, ya Rasul, aku kebingungan hutang-hutangku yang membuat diriku seperti ini. Jadi Abu Umamah dalam keadaan galau, bingung, berada di dalam masjid. Tapi ini tempat yang tepat ya. Makanya Allah berikan pertolongan lewat nasihat Rasul. Kemudian beliau kembali bertanya, maukah kamu aku ajarkan satu bacaan yang jika engkau membacanya, Allah akan menghapuskan kebingungan darimu dan memberi kemampuan melunasi hutang. Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasul. Rasul kemudian menjelaskan, jika memasuki waktu pagi dan sore hari, ya pada subuh dan pada asar, maka bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya, min dari yang pertama hammi wal hazan, dari kegalauan, kecemasan, ya pasti cemas ya. Ham itu terhadap sesuatu yang belum terjadi.
galau, cemas dari apa yang belum terjadi. Nah, ini doanya. Baca doa ini supaya kita tidak termasuk orang yang GTA, galau tiada akhir, cemas dengan yang belum terjadi, ham namanya. Nah, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazn. Hazn itu sedih. Kita tahu bahwa penderitaan itu diantaranya adalah cemas dengan yang belum terjadi, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Nah, makanya para kekasih Allah, waliullah, cirinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Eh, orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, cirinya adalah dicabut oleh Allah rasa takut terhadap yang belum terjadi, ya, dan sedih dengan yang sudah terjadi. Sebentar hadirin, ya, tunggu bentar. Bentar, ya, bentar. Oke. Hmm. Nah, alhamdulillah selalu ada jalan. Ini enak ya. Hmm. Lanjut. Jadi kan salah satu yang membuat kita menderita dalam hidup ini adalah cemas dengan yang belum terjadi. Takut segala dipikirkan. Bukan tidak boleh mikir, kita harus juga merencanakan, punya keinginan boleh, punya cita-cita boleh, tapi jangan galau. Karena galau berarti kurang tawakal. Masa depan kita ada dalam genggaman Allah. Kita belum tentu ada umur, belum tentu terjadi yang kita khawatirkan, dan Allah menguasai. Masa depan itu masih goib, kita tidak tahu. Tapi Allah tahu, Allah menguasai masa depan. Kita harus menyempurnakan ikhtiar, doa, dan tawakal. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Orang yang stres dengan masa depan pasti kurang tawakal. Yang kedua, sedih dengan yang sudah terjadi. Oh, ada orang yang hidupnya terbelenggu oleh masa lalu. Ini menderita. Ya, kita harus minta tolong kepada Allah menyikapi yang lalu supaya tidak merusak kehidupan kita. Lalu wa'udzubika minal azzi wal kasal. Nah, ini aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Lemah itu berarti dia tidak mampu. Mau tapi tidak mampu. Lemah. Sedangkan kasal, malas, itu dia mampu tapi tidak mau. Nah, ada bedanya ya. Jadi kita harus benar-benar berlindung kepada kelemahan dan kemalasan. Karena boleh jadi kita tidak mendapatkan pertolongan Allah karena kita ya lemah tekadnya, lemah perjuangannya, tidak all out, kemudian kalah oleh kemalasan. Allah, Rasulullah menjanjikan hutang dibayar. Lihat, yang pertama dimintanya itu adalah stresnya dulu, minta dihilangkan. Yang kedua, kita minta dihilangkan kelemahan dan kemalasan kita. Coba ini hadirin, ini luar biasa doa ini ya, karena sangat boleh jadi kita lemah dan kita malas yang membuat kita terhalang dari lunasnya hutang. Ini penting ini. Kenapa tidak langsung saja, tapi ya begitu. Yang ketiga, yang kelima ya, minal jubni wal bukhal, dari pengecut, ketakutan, dan bakhil, kikir. Ternyata ini yang menjadi permintaan kita
kepada Allah yang dicontohkan Rasul. Jadi kalau punya hutang, kita jangan, yang pertama harus hilang dulu galaunya dengan tawakal kepada Allah. Yang kedua, hilangkan sifat lemah, kita jadi orang yang bersemangat, yang rajin. Nah, ini yang ternyata yang jadi jalan lunasnya hutang. Kemudian syariatnya ya. Kemudian sifat pengecut, tidak berani memikul resiko, dan bakhil, kikir. Kenapa? Karena Allah sangat benci orang yang bakhil. Salah satu ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Tapi kalau kita bakhil, pelit, nah itu harus kita mohon pertolongan Allah dari kekikiran. Karena orang yang kikir itu ciri pecinta dunia, dan orang yang kikir itu bukan termasuk ahli takwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Ini penting nih sahabatku sekalian. Jadi jangan sampai kita luput dari kesungguhan untuk meminta tolong kepada Allah agar dicabut oleh Allah sifat pengecut, sifat takut, dan sifat yang bukan pemberani, dan juga supaya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk senang bersedekah lepas dari kebakilan ya. Dan selanjutnya adalah minta kepada Allah dari ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang, baru minta supaya kita tidak berhutang. Kalaupun berhutang ya ditolong oleh Allah untuk melunasinya. Dan kita tahu bahwa kalau orang berhutang itu hidupnya terancam terus oleh orang yang berhutang, menghutangi ya. Oleh karena itulah doa ini sangat penting kita panjatkan supaya kita tidak berhutang. Kalaupun berhutang, kita diberi kemampuan untuk melunasinya. Memang menderita kalau berhutang. Nah, kalau kita menghutangi ya, kalau kita menghutangi seseorang, kita harus bersyukur kita yang bagian menghutangi, bukan bagian yang berhutang. Kalau disuruh milih, kita milih yang ngutangin lah daripada yang berhutang. Maka kita harus empati kepada orang yang berhutang. Pertama, kita syukur, bukan kita yang berhutang. Yang kedua, kita harus empati ya, membantu yang berhutang supaya tidak jadi bohong, tidak berjanji palsu, tidak tertekan. Ya, ini memang tidak mudah ya. Hati yang mulia seperti ini biasanya, apalagi kalau yang hutangnya tidak bayar terus-menerus, waduh, kadang suka jengkel dan membuat kita kehilangan rasa syukur terhadap nikmat yang ada. Jadi lebih sibuk saja memikirkan uang yang dipinjam orang daripada mensyukuri yang ada. Nah, ini sebuah kesalahan. Demikian sahabatku sekalian, mari kita tukar pikiran tentang utang-utangan ini. Pip, ayo Pip. Baik, dipersilakan dulu. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom, jika ingin bertanya boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, boleh ditulis dahulu. Izin belum ada pertanyaan, karena baru dibuka pertanyaan. Baru dibuka ya. Ya. Izin di Zoom sudah ada yang raise hand. Ya, silakan. Dede, silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin bertanya, jika ada orang yang berhutang, terus dia bilang gini, pada saat kita tagih,
nanti sajalah saya bayar utangnya, terus kita udah mengingatkan, nanti pertanggungjawabannya berat loh, kita bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, soalnya saya juga diutang lagi sama orang, nanti kita hitung-hitungannya di akhirat aja, kata dia bilang gitu. Saya Hmm. masih ada lebih kok, malah uang saya masih ada lebih. Itu gimana Ustadz hukumnya? Gimana Ya, Ustadz? beliau belum paham bahwa utang orang lain ke beliau dengan hutang beliau kepada kita itu urusannya berbeda. Ya, kita tidak ribet dengan hutang orang ke beliau, walaupun kita bisa bijaksana untuk menyikapinya. Tetapi beliau belum paham bahwa yang akan dituntut adalah beliau nanti. Ya, bagaimana menyikapinya? Pokoknya bicaranya baik-baik saja. Ya, kalaupun orangnya masih belum baik ke kita, kita tetap baik. Jangan sampai kita udah uang nggak ada, ketenangan tidak ada, akhlak kita juga jadi rusak. Jangan. Ya, silakan. Baik, izin selanjutnya dari Instagram. Dari AA izin bertanya, dulu pernah dititipi uang untuk disampaikan ke orang, namun sampai sekarang belum ketemu orangnya. Gimana kalau begitu? Apa? Pernah dititipi uang untuk disampaikan ke seseorang, namun orangnya belum ketemu sampai sekarang. Jadi gimana? Oh, ya udah, kasihan. Kasihan berarti kalau orangnya udah nggak ketemu, apalagi udah meninggal, udah aja diridoin. Ya, ridho. Gitu, ridho aja nggak apa-apa, nggak rugi. Kalau orangnya tidak ada, terus ahli warisnya nggak mampu, ya sudah dihalalkan saja. Daripada kita kepikiran, ngeganjel bagi orang. Nah, pokoknya kita mau berbuat baik aja nanti ditolong oleh Allah. Ya, silakan. Baik, masih dari Instagram. Assalamualaikum, Mau bertanya, kalau ada yang berhutang sudah bertahun-tahun, kita tagih susah sekali, padahal kita sedang butuh uang, Bagaimana penjelasannya kalau begitu? Nah, gini ya, pokoknya kalau kita sedang ada urusan orang yang susah bayar utang ke kita, kita jangan membayangkan hanya orang itu, tetapi kita harus yakin bahwa Allah lah yang bisa membuat hutangnya jadi lunas. Jadi kita doa kepada Allah supaya kita diberi rezeki, eh, supaya yang bersangkutan dimampukan melunasi. Karena Allah juga yang membuat kita, rezeki itu kembali ke kita tuh dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, itu uang itu nggak kembali ke kita. Tetap semua lalu lintas rezeki itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Memang episode ujiannya begini. Nah, kita lagi kepepet nih, perlu uang. Uang kita di luar, ya. Kita tagih baik-baik. Bicaranya baik-baik, ya. Tetap harus baik-baik supaya kita dapat pahala kebaikan. Kemudian doakan juga supaya dimampukan. Ingatkan baik-baik. Kalau masih belum ya terus minta tolong ke Allah. Berarti belum waktunya, belum rezekinya kita kembali ke kita itu rezeki itu. Jangan putus keyakinan kepada Allah. Jadi kita berharap dari orang yang berhutang. Salah. Walaupun uangnya ada di yang berhutang, tetap kita harus yakin yang membuat lalu lintas rezeki kepada kita lancar itu adalah Allah. Jadi jangan bersandar kepada yang berhutang, tapi bersandar kepada Allah. Nanti hati jadi kotor. Ya, lanjut. Oh iya, hari ini AA tugas dakwah di Masjid Al-Latif di Pasaraya mulai jam 9 dan AA bagian jam 10. Datang lebih awal lebih baik karena biasanya kalau datang belakangan ya ujiannya jadi di belakang duduknya. Silakan di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M Jakarta ya.
Kalau hari Ahad nanti di Istiqlal. Kita kembali di Istiqlal. Bulan kemarin di Masjid Atin. Alhamdulillah, Masya Allah itu jamaah. Baru lihat lagi di Atin sesudah lama rame-rame di sana. Ya, silakan direncanakan ke Istiqlal. Kita akan membahas tentang bahagianya hidup di antaranya dengan menjaga lisan. Hati-hati nih, lisan ini menentukan hidup kita bahagia atau tidak. Karena lisan menentukan la yu'minu la yastaqimu, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, hingga istiqomah hatinya, dan wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan tidaklah istiqomah hati seseorang hingga istiqomah lisannya. Nah, nanti di Masjid Istiqlal kita mohon kepada Allah supaya kita dapat ilmu menjaga lisan ini ya. Karena ini ilmu yang luar biasa pentingnya bagi orang yang ingin bahagia dunia akhirat. Karena sebagian besar penghuni neraka itu karena lisan dan farjinya. Karena lisan dan kemaluannya, itu sebagian besar penghuni neraka itu karena itu. Kalau ahli sorga karena takwa dan akhlaknya. Lanjut. Baik, dari YouTube, izin bertanya, kalau dalam bisnis dia pinjam uang akan mengembalikan dengan memberi bagian hasilnya, tapi setelah ada hasil dia tidak komitmen dengan janjinya. Apa ini bagian dari hutang? Kalau ini penyertaan modal dan disepakati kalau ada untung, ini bukan meminjamkan yang jadi riba ya, kita ngasih uang nanti balikan ke saya 10%, tambah itu dari riba. Janganlah, kalau ada teman dan kesusahan, kita mampu menolong, jangan riba. Dan jangan ngarap-ngarap lebihan. Ya, tapi saya nggak untung dong, uang saya dipakai dan saya nanti nggak untung. Kata siapa nggak untung? Satu, untung bukan kita yang kepepet. Ayo. Yang kedua, untung kita bisa nolong orang. Itu udah untung. Orang lagi susah, terus pinjam ke kita, terus kita lagi leluasa, uangnya nggak kepake. Walaupun nanti tidak kelihatan tambahan uang dalam bentuk materi, keuntungan lainnya kita dapat pahala nolong orang. Mungkin urusan kita bisnis yang lain oleh Allah dimudahkan, untungnya dari sana, anak sehat, keluarga lebih tenang, kita bisa nikmat ibadah, bisa tahajud, bisa saum, bisa jadi senang sedekah. Itu kan nikmat keuntungan yang tidak harus kembali dalam bentuk materi, ya. Jadi itu nanya apa, Pip? Tadi yang perusahaan tadi. Cocok nggak? Ya, kalau dia dan realistis ya, kalau sekarang usahanya lagi ngedrop, terus kita nuntut untung terus, ya kita ribalah. Jangan, kalau usaha lagi turun ya turun sama-sama. Kalau lagi bagus ya bagus. Jangan hanya pengen untung terus, itu kan jadi riba. Dia susah, kita pengen untung aja terus, itu rentenir. Ya, kalau memang usaha lagi ngedrop, ya udah. Kalau bangkrut, ya udah nggak apa-apa. Jangan stres kalau bangkrut, ya memang episodenya begitu. Tapi saya pinjam modal dari orang, sekarang bangkrut. Nah, makanya kita nggak usah minjem-minjem sebisa mungkin, mah ya. Apalagi bagi para pengusaha pemula yang mau usaha, udah mah kurang pengalaman, kurang ilmu, mau mulai usaha pinjam dulu. Tapi saya mendengar dari orang ini, udah kalau udah emosional begitu, ingin cepat untung besar, biasanya tergelincir. Kalau pemula itu, mulai ngemodal itu dari jualin barang kita yang ada. Pokoknya harus ngemodal sendiri.
Dan kecil, jangan ingin langsung besar. Kalau kita udah mau yang besar-besar terus, kecenderungannya ya ketipu. Kalau yang ingin serba untung besar ladang enteng itu ya. Silakan, Pip. Ya, baik, A. Kenapa nggak Selanjutnya, langsung bunyi? oh iya, punten, maaf. Hah? Dari, iya, punten, maaf. Ini langsung dibacakan sekarang. Assalamualaikum, A. Orang tua Ya. mempunyai hutang semasa hidupnya dan setelah meninggal, dan sudah meninggal. Lalu beberapa orang datang ke rumah untuk menagih hutang, tapi kami sebagai anak belum mempunyai uang untuk membayar hutang orang tua, A. Bagaimana? Bagaimana Satu, ya? satu niat untuk melunasi ini termasuk bakti ke orang tua. Jangan, wah gara-gara orang tua saya punya hutang, saya sekarang jadi dikejar-kejar. Jangan begitu, jangan. Ini ladang amal, ya emang episodenya begitu. Pokoknya harus ini orang tua saya harus jadi orang yang paling depan untuk membantu ibu bapak saya selamat. Jangan mengeluhkan hutang orang tua yang harus kita pikul. Jangan, karena ini ladang bakti kepada orang tua. Dari sinilah ujiannya. Tidak, tiap orang punya kapling takdir ujian masing-masing ya. Ada yang dari anak, dari pendamping hidup, lewat orang tua. Ridho, ya saya akan bayar hutang. Udah gitu minta ke Allah supaya dimampukan membayar. Karena tidak mungkin kita bisa bayar hutang. Tidak mungkin kita bisa bayar hutang kalau tidak dibayarkan oleh Allah. Satu-satunya yang menguasai rezeki itu hanyalah Allah. Kalau Allah tidak ngasih, nggak bisa. Kalau Allah ngasih, bisa. Begitu. Minta ke Allah. Doa yang banyak, ikhtiar yang sempurnakan. Allah nanti yang memberikan jalan ya. Tapi kalau sudah kecewa, marah-marah, berpikir jelek ke orang tua, kemudian tidak ada niat, kemudian tidak berdoa minta tolong, kemudian tidak sungguh-sungguh, ya nggak bisa. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Ya, lanjut. Baik, A. Selanjutnya, Assalamualaikum, A. Bagaimana tipsnya ya agar berani menagih hutang kepada saudara yang sudah bertahun-tahun belum bayar, A, dan nambah terus hutangnya, A. Soalnya biasanya yang berhutang suka lebih galak, A, daripada yang dihutangin. Ih, tadi udah dikasih tahu. Satu, kita harus bersyukur, bukan kita yang ngutang. Yang kedua, kita harus bantu dengan perkataan yang baik dan doa supaya walaupun menjengkelkan, tetap kita harus jadi orang baik. Karena apa? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jangan jadi judes, jadi julid. Tetap baik karena nggak akan kembali ke kita uang itu tanpa izin Allah. Jadi bukan dia yang bisa membayarkan hutang, tapi dengan izin Allah dia bisa bayar hutang. Doa yang baik ya. Baik, A. Selanjutnya dari Instagram. Oh, ini. Assalamualaikum, Ustadz. Jika ada orang yang gaya hidupnya melebihi kemampuan, tetapi memohon untuk meminjam hutang, alasannya untuk makan, saya harus bagaimana ya, A? Ya harus realistis kita melihatnya ya. Misal orang ini asalnya mampu, tapi tiba-tiba ada masalah. Terus dia berusaha jual aset, belum laku. Tapi dia memang hariannya sangat perlu untuk makan. Ya bantulah kalau memang faktanya
beliau sedang berusaha mengatasi, kan ada yang tiba-tiba darurat, berusaha jual ini, jual itu, belum laku, tapi kan makan harus tiap hari. Nah, tetapi kalau memang faktanya dia punya atau apa dan hanya senang nyandar, tidak menyempurnakan ikhtiar, kita bantu, ayo kita bantu jualkan ini. Ini silakan pakai dulu buat makan sambil kita jual ini. Ini termasuk mendidik juga supaya orang tidak menggampangkan berhutang ya. Itu ada sepeda, ayo sambil kita jual, udah saya beli aja sepedanya. Misal, kalau sepeda itu sepeda yang bukan sepeda buat kerja, bukan buat cari nafkah, ya jangan diambil pancingnya kalau kalau memang itu untuk mendapatkan ikan. Tapi kalau itu konsumtif, barang-barang yang tidak terpakai, tapi bisa menjadi jalan, nah kita bantu. Udah saya beli aja ini sepedanya, jaketnya, apa yang kira-kira bisa membuat izahnya terjaga. Beliau tidak berhutang, tapi beliau tetap dapat buat makan. Idealnya mah mungkin gitu ya. Perasaan asal lama sekarang, Pip, selama teh, Pip. Iya, tadi baru mulai eh, ceramahnya tadi 20 menit, Kak. Jadi pertanyaannya lama. Oh, iya, iya, iya. Silakan. Silakan. Eh, ya baik, Kak, sedang dipilihkan. Kita kalau sekarang makan enak, ingat ke jalur Gaza ya, ke Palestina. Doakan supaya mereka juga dapat makanan. Kalau kita mau tidur, ada di kasur empuk, di kamar yang teduh. Ingat juga ke saudara kita di Palestina yang tidak punya rumah, kedinginan, kelaparan. Mudah-mudahan dengan seperti ini hati kita jadi lebih lebih hidup ya. Kita tidak berbahagia di atas penderitaan orang, walaupun kita tidak merugikan orang lain, tapi setidaknya adalah empati kita. Makanya kalau kita yang punya medsos, sedang makan enak ya, tidak harus selalu diposting makanan enak itu di medsos yang umum. Kan tidak semua orang punya makanan, ya kan? Nanti jadi sedih juga kalau kita punya sesuatu yang bagus gitu. Tidak harus selalu di-share ke umum karena kan tidak semua orang yang menyaksikan itu punya. Jadi kita jaga empati lah terhadap keadaan orang lain. Apalagi sekarang saudara kita di Palestina sedang benar-benar susah ya. Begitu. Maju Pip. Maju silakan Pip. Baik, Kak. Dari Instagram, Assalamualaikum, A. Apakah keterpaksaan berhutang itu termasuk ujian hidup atau teguran hidup, A, dari sebab akibat kita? Ya, gini ya. Kita simak surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa dirimu disebabkan oleh tanganmu sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian dosa-dosa. Artinya gini, kita berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah menegur kita, dosa-dosa kita yang belum kita tobati itu dengan kepahitan, beragam kepahitan. Tapi dosa saya apa? Saya nggak pernah merugikan orang. Jangan ngomong gitu. Kita kan sholat aja nggak pernah khusyuk, ya kan? Sholat nggak pernah khusyuk, nggak mau berjamaah, nggak pernah belajar untuk sholat khusyuk. Sholatnya hanya sisa waktu. Kemudian zikirnya dikit. Ini kan meremehkan Allah, kan? Jangan merasa tidak punya dosa, tapi saya sudah sedekah. Sedekah lakukan, zakat bayar tidak. Benar perhitungan zakatnya tidak. Itu kan dosa.
itu ngundang musibah, pasti mengundang musibah bagi kita, ya. Tapi saya kan senang nolong orang, ya bagus nolong orang, tapi ikhlas tidak, sibuk merasa berjasa tidak, menuntut orang lain membalas budi tidak. Jadi kita jangan menganggap remeh mata berzina, sibuk melihat yang tidak halal baginya, mulut bohong, ditambah-tambah menghina, nyakitin orang, menyebar fitnah, gibah, itu kan dosa semua. Ya, dan itu akan berbuah nanti kepahitan, tidak akan kemana-mana. Semua dosa yang kita lakukan, yang tidak ditobati, itu akan datang kepada kita. Jadi tidak identik, misalkan kita kepepet masalah uang karena dosa kita tentang uang, nggak harus begitu. Yang jelas pahitnya itu yang akan bisa menjadi penggugur dosa tuh ya. Aduh, nggak enak sekali. Nah, makanya tobat itu kuncinya. Ada itu yang berkata begini, saya itu ibadah biasa aja lah, malah masih belang betong. Tapi bisnis saya lancar, anak-anak saya sehat-sehat. Padahal saya nggak tahajud, saya nggak saum sunnah, eh, sedekah saya juga sedikit. Tapi lihat urusan saya lancar semua, bisnis lancar, badan saya sehat. Justru musibahnya itu dibuat tidak bisa sholat, tidak mau bayar zakat, tidak saum, tidak pengen haji, kemudian dilancarkan yang membuat lupa ke Allahnya, sholat bablas karena bisnis, karena rapat, karena kerjaan. Itu musibahnya. Apa artinya badan sehat kalau sehatnya itu membuat kita mengkhianati Allah? Apa artinya bisnis lancar kalau lancarnya itu membuat lupa ke Allah? Namanya istijraj. Diberi tapi untuk menambah kesesatan, nauzubillah. Jadi jangan ukur tidak ada musibah, lancar, aman. Justru musibahnya itu. Tidak bisa sholat tepat waktu, tidak bisa melakukan apa-apa yang Allah sukai. Gitu. Habib, ngerti nggak, Habib? Iya, mengerti. Syukurlah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari Zoom. Sebentar. Ini. Saya suka iri sama teman yang sudah dapat kerja, tapi saya belum dapat, padahal sama-sama baru lulus SMA. Tapi kok dia gampang banget ya dapat kerjanya. Nah, itu bagaimana kalau yang Ya, iri? nggak usah iri, seneng. Iri itu hanya boleh untuk dua hal. Satu, orang yang diberi harta dan hartanya itu digunakan untuk di jalan Allah, kita irinya bukan dengki ya, bukan ingin hilang, tapi saya ingin seperti dia. Tapi nggak ingin hilang nikmat itu darinya. Iri kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita ingin bisa berilmu seperti itu. Tapi kalau sudah ingin orang lain hilang nikmatnya atau kita tidak rela dengan nikmat yang ada pada orang lain, nah itu udah dengki. Nah itu tidak boleh. Jadi kita harus senang dengan kesuksesan sahabat kita. Jangan mencari-cari hal yang membuat kita jadi tidak suka. Alhamdulillah Allah memberi pekerjaan. Allah belum memberikan pekerjaan kepada saya. Mungkin Allah menginginkan saya lebih sungguh-sungguh lagi ibadahnya, lebih sungguh lagi doanya, lebih sungguh berbakti ke orang tua. Gitu. Jadi selalu positif ajalah. Ya, lanjut. Baik, dari radio, dari Munati di Bekasi. Assalamualaikum, Bagaimana jika pinjam ke bank atau sekarang kan beli rumah lewat bank? Nah, itu bagaimana ya, Ini Mungkin harus ada ada cicilan atau ribanya begitu. ya begini. Waktu kita dikit lagi, mungkin lebih bagus ada pembahasan khusus dan sambil kita undang ahlinya ya. Dalam hal ini orang yang
mengerti lebih luas, lebih banyak tentang pinjaman rumah dan sebagainya. Ya, AA belum siap menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap dari fatwa ulama dan sebagainya. Ya, silakan. Baik, Kak. Dari Zoom, Bagaimana? uh, oh ya bentar. Bagaimana bila berhutang, qadarullah yang dihutanginya meninggal, apakah hutangnya jadi lunas, Kalau kita ridho kan, ya lunas. Ridho lah. Kasihan saudara kita udah diuji dengan berhutang, kemudian meninggalkan hutang. Udah ridho aja, uang yang kita pinjamkan juga uang milik Allah, bukan uang milik kita. Kita cuma dititipi aja. Untung kita udah dititipi rezeki, bisa minjemin, bukan kita yang bagian pinjam. Itu penting, ya. Jadi yang dipinjamkan tuh bukan uang saya, tapi uang milik Allah. Dan kita fokus untuk mensyukuri yang ada. Kalau memang bisa dihalalkan, halalkan aja. Begitu ya. Tapi gimana, ada uangnya juga nggak ada. Jangan stres mikirin uang yang nggak ada ya. Eh, tapi kalau yang meninggalnya yang memberi hutang, bagaimana? Ah, memberi hutang. Men- yang meninggalnya yang memberi hutangnya, Oh, yang hutang tetap loh. Di sisi Allah hutang dia harus bayar ke keluarganya, ke ahli warisnya. berarti berayar ke ahli warisnya, baik. Iya, kalau misalkan Apip minjemin hutang ke AA, hutang ke Apip gitu ya. Terus Apip meninggal duluan, ya tetap hutang, nanti bayar ke orang tua, ke istri Apip, ke siapa. Ya, udah Iya, stres Pip, kita ngomongin utang terus dari tadi. baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh bertanya dengan tema yang lain. Jadi insya Allah nanti sekali lagi kajiannya di Al-Latif. Bukan Al-Latif Australia, di Al-Latif Pasaraya ya. Kemudian hari Ahad di Masjid Istiqlal. Direncanakan dengan baik, niat dari sekarang. Jangan ragu mengeluarkan ongkos karena itu dana sabilillah. Yang punya kendaraan ajak yang lain, jangan kosong ya. Bonceng yang memungkinkan dibonceng dan tidak jadi dosa. Kemudian yang punya mobil, ya bagus berangkat, penuhi dengan ajak tetangga. Siapa tahu yang diajak jadi lebih dekat kepada Allah, syariatnya lewat kita. Sekali lagi terima kasih sahabatku yang baik. Mungkin ada dari Darul Tauhid pengumuman-pengumuman, silahkan ya. Ingat terus ke saudara kita di Palestina, tiap sujud berikan doa. Ke Papa, sujud salat fardu, sujud selain kita subhana rabbiyal a'la, juga doa. Dan tetap kita sing-singkan, jangan merasa sekali sudah cukup, kemarin nyumbang, terus ada kesempatan sumbang lagi, sumbang lagi. Karena rezeki kita adalah kita bisa membantu menolong saudara-saudara kita. Semoga Allah yang maha baik melindungi saudara kita. Allahumma arham muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin ikhwanana fi Palestin. Duhai Allah, wahai yang menyaksikan segala-galanya, yang menguasai, menggenggam, menentukan segalanya. Kuatkan iman saudara-saudara kami, ya Allah. Teguhkan keyakinannya, sempurnakan keimanannya, ya Allah. Hujamkan hati yang tenang, tentram, sakinah, menghadapi situasi apapun. Limpahi dengan kesabaran yang sempurna. Hati yang ridho dengan takdir ini. Dan berikan kekuatan, ya Allah, agar bisa berjuang mengalahkan kaum zalimin. Engkaulah satu-satunya pemberi kekuatan, ya Allah. Engkau pemberi keselamatan, Engkau yang mencukupi rizki, Engkau yang menenteramkan jiwa,
Engkau yang menghilangkan semua penderitaan. Ya Allah, hanya Engkau lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadikan setiap yang wafat Engkau ampuni dosanya, Engkau lunasi hutangnya, dan Engkau jadikan syuhada. Jadikan ya Allah yang sakit, yang dalam kepahitan, betul-betul Engkau sempurnakan ampunanmu dan pahalanya. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum Zionis, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bangsa Israel adalah bangsa yang ada dalam genggamanmu, kekuasaanmu. Cerai-beraikan kekuatannya, ya Allah, mudah bagimu, luluh lantakan kemampuannya, berikut semua pendukungnya, ya Allah. Tampakkan cahaya iman dari kaum muslimin di Gaza yang bisa menjadi hidayah bagi hamba-hambamu di dunia ini, ya Allah. Tampakkan hebatnya orang beriman, mulianya orang yang beriman. Jadikan jalan hidayah, ya Allah, bagi sebanyak-banyaknya hambamu. Doa yang memberi hikmah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bukakan hikmah dari semua kejadian ini. Ya Allah, mampukan kami berbuat sesuatu, ya Rabb. Mampukan kami ikut berjuang, ya Allah. Bimbing kami agar kami menjadi hamba yang terlibat dalam urusan agamamu ini. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma ya Karim, menangkan kaum beriman atas kaum zalimin, kafirin, fasikin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ingat ya, ujian kita di negeri kita ini lebih bahaya dibanding ujian di jalur Gaza. Di sini kita banyak kemudahan, kelapangan, kenyamanan yang membuat kita lupa kepada Allah, bahkan membuat kita kufur nikmat dan mengkhianati Allah. Jangan lupa kita diuji dengan ujian yang lebih berat, yaitu kenyamanan, kemudahan, kelapangan. Sedang saudara kita ini benar-benar oleh Allah diuji dengan yang membuatnya semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri keadaan kita dan mendoakan serta berbuat baik bagi saudara kita di sana, ya. Terima kasih sahabatku yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.